Halo, jumpa lagi dengan saya Cak Genjos. Hari ini kita masih membahas lanjutan yang dari kemarin ya. Jadi bagaimana menyiasati atau menangani masalah jamur di musim hujan. Ini penting, kenapa? Karena dengan curah hujan yang seperti ini, yang gila-gilaan ini, potensi jamur, terutama fusarium, sangat luar biasa. Jadi potensinya terlampau besar untuk itu. Oke. Jadi fusarium ini atau layu pucuk, jadi dia disebabkan oleh jamur oxysporum. Jadi dia masuk dari akar, ya, masuk dari akar, masuk ke dalam jaringan xilem. Dia tidak dari luar loh ya, beda lah. Nah, ini konsepnya dia menghambat jalur nutrisi. Jalur nutrisi yang dari batang itu, dia masuk dari bawah, dia akan menghambat nutrisinya. Akhirnya suplai itu nggak akan naik ke atas, maka dia akan layu, bahkan tumbang. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa cara penanganan. Jadi penanganan kalau sudah terkena, ini teman-teman ya. Jadi, pote welek iki. Jorok ini hari nggak pernah dicuci nih. Jadi ini fusarium itu dia masuk dari sini nih. Dia terjadi pencemaran dari medianya ini, medianya yang jorok, yang kadang nggak matang sama sekali. Ya, makanya dia masuk dari sini, dari akar naik sampai ke batang. Karena dia mengganggu dalam suplai nutrisi, maka ini yang terjadi nanti tanaman ini akan down dia, suplainya nggak nyampe ke atas. Ini lama-lama ini busuk, layu, tumbang. Oke, nah pinggirin deh. Ini ada beberapa cara dalam penanganannya, ya. Nanti kalau sudah kena serangan fusarium, pilihannya hanya dipotong. Jadi yang layu itu dipotong, kemudian kita kasih fungisida. Setelah itu cabut, ganti media. Jadi yang tanamannya kita bisa cabut dan kita cuci, kemudian kita ganti media yang benar-benar masak. Nah, kemudian langkah selanjutnya agar hal itu tidak terjadi, teman-teman bisa gunakan penggunaan ini, menggunakan kimia. Jadi bisa detan. Jadi detan ini juga efektif untuk apa? Untuk mengatasi fusarium. Ini lumayan kuat. Ini isinya mancozeb, jadi mancozeb 80%. Ini cukup mampu. Nanti penggunaannya simple, jadi ini bisa disemprotkan, bisa disiramkan. Pakai dosis kecil dulu aja, seperti saya di video kemarin, pakai dari 2 gram per liter. Ya, ini kalau dibaca ini kan 5-6 gram, ini kebesaran. Anda jangan pakai dosis ini. Ya, kalau untuk tanaman hias ya sebenarnya 2 gram aja sudah terlampau, ya sudah cukup lah. Oke, ini yang pertama pakai kimia yang seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan biofungisida. Jadi biofungisida ini fungisida yang kita ambil dari bahan-bahan alami. Ini kalau dilihat, nah ini kan buahnya ini. Jadi ini saya bukan mau demo bikin masak loh ya. Ini kita mau urusan jamur dan jamur. Jadi kita nggak mau demo masak. Coba dibuka ini deh. Ya, ini yang pertama. Kita menggunakan bahan-bahan. Jadi bahan-bahan ini di sekitaran kita ini paling banyak. Ya. Yang pertama nih saya kenalkan. Nah ini yang biasa apa nih? Ini daun ketapang. Jadi daun ketapang ini kalau
biasa juga dipakai untuk mengatasi anti jamur. Ya, Anda pilih yang kering-kering. Nah, kenapa? Daun ketapang ini kan mengandung banyak macam-macam. Ya, nanti teman-teman bisa belajar itu kandungannya apa, banyak banget. Yang jelas kita butuh taninnya ini. Oke. Makanya ini kalau untuk dipakai sebagai fungisida ini sangat mampu. Oke. Yang kedua, ada ini apa serai iki jenenge? Serai ya. Nah, ini ada daun serai. Kemudian ada daun jati. Terus ada lagi kita pakai kalau di Jawa. Di Jawa ini lek ngarani anu nih. Ini orang sini mengatakan ini namanya rondo luwek. Rondo lengu ya, bukan rondo luwek, kebalik. Berarti rondo lengu. Ini baunya wih gila. Baunya luar biasa. Ini kalau teman-teman ini biasanya banyak di sekitaran apa sih ilalang-ilalang ini ya. Ini tumbuh liar ini banyak banget. Nah, ini loh, biasanya cirinya ada ininya. Ada ininya. Oke. Kemudian ada kalau teman-teman yang tinggal di kota ini kan agak kesulitan nih. Nah, ini kono sini mencor-coran banyak gedung-gedung kan nggak mungkin nemu yang namanya daun ketepeng. Termasuk ini juga. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di perkotaan, Anda bisa menggunakan bahan-bahan empon-empon atau bumbu-bumbu dapur. Yang pertama seperti ini. Nah, ini kita bisa gunakan. Ini bawang putih. Kemudian kita bisa gunakan lagi jahe. Kemudian kita juga bisa menggunakan lengkuas. Ya. Terus ini caranya gimana? Cara penggunaannya? Cara penggunaannya ini sebenarnya gampang. Ya, jadi teman-teman nanti kalau nemu daun ketepeng, daun ini yang kering-kering ini dihancurkan saja. Dihancurkan sampai lembut. Oke. Dihancurkan sampai lembut, sampai seperti ini. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ini sama. Ini Anda bisa cincang, bisa diremet-remet juga. Kalau enggak nanti ini bisa direndam juga bisa. Terus ini sama. Ini nanti juga kita lembutkan. Anda bisa tumbuk, wis sembarang wis carane, yang penting ini hancur dulu. Nanti dihancurkan, ya. Dia akan tampilnya seperti ini. Nah, ini sama nih. Oke. Nah, bahan-bahan ini Anda bisa pakai salah satunya. Salah satunya. Bisa pakai ketapang saja. Atau kalau pas nemu daun jati kang kering. Atau pakai daun serai. Ya. Jadi biasanya kalau yang biasa untuk jamur, jadi bahan-bahan yang bisa digunakan tuh kalau nggak daun, ya pasti umbinya. Bisa daun atau umbi. Kalau batang jarang, ya pasti dari umbi atau dari daunnya yang bisa kita manfaatkan. Oke. Nah, bisa tadi saya ulangi, bisa ambil salah satunya, atau kalau kurang mantap, Anda bisa ngemik nih. Di sini ada ketapang, di mix lagi ada daun jatinya, atau pakai daun serainya, ya, sama ininya. Ini sama ini, nanti kita tumbuk-tumbuk. Oke. Nah, caranya gimana? Anda kalau membuat jampi-jampi buat tanaman ini, buatlah kira-kira ini dibuat dalam 100 gram. Buat dalam 100 gram. Biar hitungannya gampang. Jadi kalau misalkan ini daun serai nih. Nah, kita buat rajangan daun serai sebanyak 100 gram. Kemudian
Ini bisa kita campurkan lagi. Bisa dicampurkan dengan air 1 liter. 900 mili. Ini kan 100 nih. Tambah air yang 900. Kita masukkan. Mana? Bagor ambil tuh botol, Gor. Nah, ini. Nanti kita teman-teman bisa memasukkan ini campuran-campuran ini ke dalam 900 mili. Sehingga kalau di total jumlahnya kan 1 liter. Paling tidak bahan-bahan ini gunakan 10% saja. Oke. Anda boleh pakai salah satu atau dicampur macam-macam biar mantap, yes, nggak apa-apa. Ya. Kemudian apalagi nih? Nah, kalau untuk jahe terus bawang ya, ini jahe. Ini jahe ini nanti kita lembutkan atau kita tumbuk atau kita blender, wis terserah carane. Bebas. Yang penting konsepnya ini harus hancur. Nanti dibuat seperti ini atau ditumbuk, terserah ya. Ini ya sama, teman-teman nanti bisa nge-mix. Mau pakai jahe doang juga boleh, mau pakai bawang aja juga boleh, mau di-mix jadi satu juga boleh. Yang penting buatlah jumlahnya 10% dari air. Ya. Kemudian kalau sudah bahan-bahan ini sudah tercampur dengan air, Anda bisa kocok dan simpan. Nah, nanti pemakaiannya gimana? Ini tuangkan dalam 1 sendok, diencerkan lagi. Jadi kalau campuran itu sudah jadi, kita tinggal 1 sendok atau 1 tutup ini ke dalam 1 liter air. Anda bisa kocorkan, bisa siramkan ke tanamannya. Ya. Cara yang kedua, langsung. Jadi bahan-bahan yang kering ini caranya mana, Ri? Ambil media, Ri. Teman-teman bisa mengaplikasikan. Nah, ini caranya gampang. Coba, Ri. Ambil salah satu aja. Mau sekam bakar. Jadi teman-teman bisa mengambil sekam bakar atau media ya. Masukkan ke sini. Lagi. Iya. Nah. Jadi ini. Jadi bahan-bahan yang tadi atau ampasnya. Jadi teman-teman tadi kan sudah ngambil air nih dari sini. Ya kan? Airnya nanti kan bisa buat kocor. Lah nanti ampasnya jangan dibuang. Anda bisa campurkan seperti ini. Ini dicampurkan. Nah, Anda boleh nyampurkan ke bahan media boleh, ke sekam bakar murni boleh, atau ke ini apa ini, Ri? Kokopit ya. Nah, atau ke kokopit boleh. Yang penting gimana caranya nanti kita untuk menginfeksi. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita butuh media ini untuk mengembangkan. Ini kalau dicampur seperti ini. Jadi media tanamnya kira-kira ya 900 gram lah, hampir 1 kilo. Tambahkan tadi campuran atau cincangan ini tadi 100 gram, nggak popo, campur aja seperti ini. Ya. Kemudian mana, Ri, potmu tadi, Ri? Ini kalau sudah di mix seperti ini teman-teman langsung bisa pakai untuk menginfeksi, ya. Coba, Ri, bahas ini, Ri. Potnya mana potnya? Tanamannya mana? Ini bisa di mix. Bahas ini, Bagor, coba ambil tuh. Ini aja. Nah, nanti teman-teman tekniknya gampang. Ini dibongkar atau ini dikurangi medianya. Oke. Ini dikurangi. Kemudian taburkan ini di pinggiran pot. Masukkan ke sini, muter. Nah, ini paling tidak nanti 1 sendok bisa per pot. Kalau pot-potnya kecil-kecil nih ya 1 sendok. Kalau potnya besar ya tambahin lah. Bisa 2, bisa 3. Kemudian ini ditimbun.
Oke. Itu salah satu caranya. Kemudian karena fusarium ini kan apa sih? Agak sulit dikendalikan karena ini memang dia karena dia masuknya dari dalam. Kita harus menginfeksi di medianya. Kemudian yang paling dahsyat lagi sebenarnya ada sih. Jadi kalau sendalku hilang rintih. Nah, kalau yang paling dahsyat ada lagi yang namanya kita bisa gunakan apa ini? Trichoderma. Jadi kita membuat trichoderma atau jamur antagonis. Ya, jadi makanya kenapa di sini ada nasi? Ada nasi. Bagor, gua ambil tempat satu lagi, Gor. Coba, Gor. Oh, sorry, nggak jadi. Nah, jadi teman-teman, ini saya nggak mau, bukan mau bikin nasi goreng. Caranya gampang. Jadi teman-teman bisa menggunakan nasi dingin. Ya, ini untuk membuat trichoderma. Gunakan nasi. Caranya gampang. Biasanya kan orang-orang mau pakai toples boleh, pakai apa ya, kain hitam juga boleh. Nanti caranya gampang. Ini senjatanya yang paling mudah, tas kresek yang berwarna hitam. Kenapa hitam? Karena kita kan mengejar kelembapan. Jadi kita menumbuhkan jamur trichodermanya. Ini caranya. Ri, dikepelin, Ri, buat kepalan. Jadi teman-teman nanti bisa ambil yang namanya daun bambu. Ya, itu dibuat kepalan kecil aja, Ri. Kecil-kecil kayak bakso aja. Nah, buat kecil-kecil. Jadi teman-teman nanti Anda bisa ambil daun bambu seperti ini. Jangan yang kering. Ambillah yang segar. Ya, kalau teman-teman ngambil daun bambu yang sudah lapuk, nanti dikhawatirkan bakteri yang lain juga ikut di situ. Bakteri ini kan tanaman yang paling sadis. Jadi dia bakteri jamur yang paling lengkap. Makanya kalau orang sampai kakinya ketusuk itu bambu, pasti potensi untuk tetanusnya tinggi. Bahaya banget. Dia racunnya paling kuat. Kenapa? Ya karena itu tadi. Di dalam tanaman bambu itu banyak roh halusnya. Banyak bakterinya yang gak kelihatan. Ya, makanya hati-hati. Nah, saya senang lebih suka menggunakan daun bambu yang masih segar karena ini tidak terkontaminasi macam-macam. Oke. Terus ada catatan lagi. Anda kalau ambil daun bambu, cari yang paling dalam. Jadi letaknya yang paling dalam. Kenapa? Yang belum terpapar sinar matahari. Itu lebih sadis dan itu apa sih? Gatal. Jadi kalau ini kena, aduh, gatal. Ya, nanti caranya gampang. Nah, wes, ini caranya begini. Kita ambil gunting. Ini ambil gunting seperti ini. Nanti teman-teman bisa ambil tas plastik ini. Ini agak dipinggirin aja nih, riweh nih. Ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Ini kita potongin saja. Kecil boleh, gede begini juga boleh. Nggak ada urusan. Oke. Ini bebas kok. Ya. Nah, ini. Nanti teman-teman bisa nasi itu dibikin bulatan-bulatan seperti ini saja. Ya. Nanti caranya gampang. Ini plastik hitamnya, jadi tas hitam ini kita masukkan ini. Jadi potongan-potongan daun bambu ini kita taruh aja di sini. Ya, seperti ini. Ini kita masukkan. Seperti ini. Kemudian nah, ini diatur seperti ini. Coba Wil, deketin kameranya Wil.
Ini ya teman-teman ya. Ini daun bambunya udah kita masukkan ke sini. Ini Anda tinggal taruh aja di atasnya. Ini nanti setelah ini seperti ini, nanti kita timbun lagi daun-daun bambu lagi. Kita taruh di atasnya. Kemudian kita bikin berlapis. Boleh. Kalau Anda punya nasi banyak, pengen bikinnya yang banyak, nah ini ditaruh aja seperti ini. Ya. Timbun lagi dengan daun bambu. Atau kalau Anda pengen tampilnya agak cantik dan telaten, teman-teman bisa ambil seperti ini. Satu. Ini ditutup. Satu. Dah, taruh di sini. Ya. Setelah itu, ini ditutup. Nah, ini ngikatnya jangan kenceng-kenceng ya. Kita masih ada butuh udara di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini cara yang pertama. Cara yang kedua pakai apa, Ri? Toples, Ri ya. Siapkan toples sama kain hitam. Jadi kain hitam ini kain yang apa ya? Kain transparan nih. Kain seperti ini. Ini caranya sama. Ini taruh di bawahnya. Kemudian masukkan beberapa ini bulatan-bulatan nasi. Timbun lagi. Wah, ini kayak masak-memasak, padahal ini nggak masak ini. Ini bikin keributan ini namanya. Biasanya sama biniknya itu, nanti alatnya pada rusak kena jamur. Nah, ini nanti taruh lagi di atasnya. Seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman bisa ambil mana nih kain ini. Nah, ini loh. Kain hitam ini. Jadi Anda bisa cari kain hitam. Ini ditutup. Lek. Ya, kemudian diikat. Senjatanya karet, paling gampang, tur simpel. Ayo. Nggak nyampe nih. Nggak nyampe. Nah, ini diikat seperti ini. Anggal Ri. Nggak usah deh. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke. Kemudian ini biar lebih cepat, ini taruh di tempat yang paling lembab. Ya, cari tempat yang lembab, bisa di kolong meja, bisa di yang pokoknya lembab, yang nggak begitu banyak sinar matahari. Nanti kira-kira dalam 5 hari, ya, ini 5 hari simpan deh. Nanti seperti itu. Nah, ini contohnya. Nanti kalau sudah 5 hari, ini akan menghasilkan barang seperti ini. Jadi ini ya teman-teman ya. Coba deketin kameranya. Nah, ini kalau kita bongkar. Nah, ini loh teman-teman. Kelihatan nggak? Nah, ini jamurnya udah mulai tumbuh nih. Nah, ini loh. Nah, ini trichodermanya itu seperti ini. Ya, dia berwarna hijau. Kadang ada yang apa? Ada yang putih juga. Nah, ya ini nanti inilah jamur antagonis yang nanti kita pakai untuk melawan, melindungi tanaman-tanaman kita dari serangan fusarium. Ya,
Jadi kembali dalam pengaplikasian ya. Jadi cara pengaplikasian. Jadi karena ini bahannya ini kan sedikit dan kecil-kecil. Ini tur lengket ini. Ini kalau ditutul ditaburkan kan nggak bisa. Ini teman-teman bisa pakai dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa ambil POC-nya. Kalau Anda punya POC bikinan sendiri, ambil itu. Atau beli yang dari luar itu kayak E4 boleh deh. Ambil kira-kira 900 mili ya, jadi 1 liter itu dikurangin dikit. Kemudian masukkan ini kira-kira 3 ya, 3 sampai 5. Cuman ini caranya diencerkan dulu. Ini kalau nggak diencerkan ngapung dia. Masukkan ke sini deh, ini nih. Ini ambil 3, encerkan dulu. Ya, ini teman-teman bisa ngambil ini, diencerkan. Iya. Terus yang inilah. Nah, itu dihabisin aja. Nah, buka. Nah, cari pengaduk nih. Nah, setelah ini teman-teman ngambil air. Ini diencerkan aja sedikit. Ambil air. Kemudian itu diremas-remas. Diremas nih, pakai tangan aja deh, biar gampang. Itu ya teman-teman ya. Nanti POC-nya apa? Itu dikurangin. Biar ini nanti ada tambahan kan, kira-kira ada 100 mili deh. Udah belum? Nah, jadi enak iki lah. Dihancurkan ya teman-teman ya. Dari ini cara yang pertama. Nah, nggak apa-apa. Ini teman-teman bisa mix dengan pupuk cairnya. Kita masukkan seperti ini. Nggak gelem lagi, nggak gelem ya. Gila, ini bau sekali ya teman-teman ya. Swadis ini, swadis banget. Ya. Kemudian ini ditutup, dihancurkan atau di mix saja sama POC-nya ya. Kalau sudah seperti ini, Anda boleh simpan. Anda boleh simpan, nanti teman-teman bisa gunakan untuk ngocor atau nyemprot. Caranya gampang. Ambil kira-kira 1 tutup ini per liter. Jadi 1 tutup kita encerkan dengan kira-kira 1 liter air. 1 tutup masukkan ke sini, kocok lagi buat ngocor. Jadi nanti langsung kita siramkan ke medianya. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang kedua ini sebenarnya sama, cuman medianya beda. Ya, medianya beda. Teman-teman bisa gunakan nih media tanam. Kemudian bisa di mix lagi dengan apa ini? Kokopit. Bahan media ya. Atau dengan arang sekam. Kenapa? Biar nanti teman-teman kalau mau main tabur itu biar gampang. Ya. Sama nih, coba diencerkan lagi nih. Kasih lagi. Ini caranya sama ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa gunakan arang sekam ini kira-kira 1 liter, 1 liter. Kira-kira ya segini lah, 1 pot itu nah. Ini 1 pot, ini 1 pot. Ya. Anda bisa gunakan arang sekam murni. Kemudian Anda bisa gunakan kokopit atau gunakan media yang sudah ada. Ya. Ini biar ngaplikasikannya gampang. Itu diencerkan lagi. Nanti caranya gampang ya, teman-teman ya. Ya. Mana nih? Encerkan dulu nih.
Encerkan di atas ini loh, nggak kelihatan itu. Nah, encerkan. Jadi sama ya teman-teman ya. Nanti dia udah stop. Ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa ambil sekam bakar atau salah satunya, bisa kokopit, bisa media. Ambil kira-kira dalam ukuran 1 pot lah ya. 1 pot. Nah, kira-kira seukuran ini. Jadi kalau kita pakai ukuran pot ini satu pot ini, nanti kita mix. Ya, ini dimasukkan seperti ini. Kemudian campur ya. Ini dicampur, tinggal ini dituangkan. Tambah lagi itu. Iya. Campurkan deh. Terus. Iya, aduk yang rata. Nah, nanti teman-teman bisa mencampurkannya seperti ini. Ini biar caranya nanti biar mudah sih. Prinsipnya hanya seperti itu saja. Nah, jadi teman-teman bisa menginfeksi trichodermanya ke dalam media tanam atau salah satu media tanam. Oke, cukup deh. Nah, ini salah satu contoh. Nanti kalau sudah tercampur seperti ini, teman-teman bisa simpan. Masukkan plastik, ambil plastiknya. Iya. Coba masukkan plastik. Nah, teman-teman kalau sudah jadi campuran seperti ini, Anda boleh simpan. Oke. Simpan sebagai persediaan. Namanya kita ini kan tanaman kita banyak, kan nggak mungkin bikin sekali gitu bisa habis. Nah, biar awet dan mudah dalam pengaplikasian, masukkan ke dalam plastik buat stok. Nah, seperti itu. Oke. Mana tadi? Nah. Iya. Ini ya, teman-teman ya. Nah. Ini sama. Ini salah satu cara. Nanti kalau sudah tercampur, jadi artinya kalau sekam bakar ini sudah tak infeksi dengan ini, teman-teman tinggal simpan. Ini diikat. Oke. Ini diikat seperti ini. Nanti caranya gampang. Kamu cari sendok nih, coba deh. Sendok ya. Ini sama seperti yang saya kemukakan di depan tadi. Nanti ini teman-teman tinggal aplikasikan, kita encerkan lagi ke dalam satu tutup ke dalam 1 liter, baru buat siram. Nah, karena ini bahan sudah tidak murni lagi, tapi kan ini kan intinya kan sudah diinfeksi. Teman-teman bisa menggunakan ke tanaman. Aplikasinya tadi sama. Ini dibuka. Jadi medianya ini dikorek dulu. Setelah ini dikorek, teman-teman ambil 1 sendok. 1 sendok saja. Ini ditaburkan. Diratakan. Oke. Nah, ini sudah mampu dia menginfeksi. Kemudian ditimbun. Ya, ditimbun ya. Nah, seperti ini. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, agar Anda nggak selalu bikin terus ya, Anda caranya gampang. Kalau punya bibit tanaman sayur, Anda bisa menggunakan biji kangkung ya, biji kangkung. Anda tanam nih biji kangkung di sini, ya. Tapi medianya sudah pakai media ini. Jadi kalau media ini, kalau tak pakai, kita taruh nih, misalkan ini pot. Mana pot? Coba.
Ya, misalkan loh ya, misalkan ini pot, kita taruh di sini saja. Setelah ini kita taruh, media yang sudah terinfeksi trichoderma ini kita buat nanam, tapi tanaman sayur yang paling mudah gitu loh. Misalkan kita mau pakai kangkung, nah, kan biji kangkung itu tebar aja di sini, atau biji bayam, teman-teman bisa gunakan itu, tebarkan di sini, biarkan dia hidup. Oke, setelah tanaman ini hidup, artinya tanaman ini sudah terinfeksi juga dengan trichoderma. Oke, tapi tetap boleh dikonsumsi, boleh, enggak apa-apa. Ya, setelah tanaman itu dewasa, kita bisa potong tanaman itu, boleh dikonsumsi atau disimpan, atau daunnya kita makan, konsumsi atau kita makan, batang-batangnya yang sudah terinfeksi, yang sudah kita tanam ke media yang sudah terinfeksi trichoderma, kita cincang. Ya, kita cincang, kita masukkan lagi bakteri pengurai lagi, kita campurkan apa nih, POC ya, kita campurkan pupuk cair lagi, ya. Nah, nanti dia sudah menjadi trichoderma juga. Jadi teman-teman jangan khawatir. Jadi tanaman yang sudah terinfeksi seperti ini, daunnya tumpulin atau batang-batang bekasnya itu kita hancurkan lagi. Tujuannya apa? Kita bisa memproduksi lagi trichoderma. Nanti potongan-potongan itu sama seperti yang ini, seperti sayuran-sayur apa bahan-bahan yang tadi, kita pakai menginfeksi ke medianya. Gampang toh? Kan konsepnya bagaimana, yang penting bahan ini apa, media yang ada di pot ini terinfeksi. Caranya gampang, paling simpel ya gitu. Jadi misalkan ini biji kangkung atau ini biji tanaman sayur yang lain yang mudah itu, nanti batang-batang yang tidak kita gunakan kita kumpulkan, kita cincang lagi, kita simpan lagi. Berarti Anda sudah punya beberapa stok trichoderma, ya. Setelah itu Anda bisa gunakan, ambil itu, taburkan, atau Anda ambil, Anda cairkan. Simpel banget. Dan Anda harus mencoba. Oke. Soalnya masalah fusarium ini kan apa ya? Sesuatu yang menyebalkan. Kita ini udah beli pohon mahal-mahal, kenanya gara-gara sepele. Nah, itu adalah salah satu contoh, salah satu cara bagaimana cara pengaplikasiannya. Oke teman-teman, semoga di video kali ini bisa membantu problem, bisa membantu menangani masalah-masalah yang teman-teman alami. Oke, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam dari Cak Genjot.